Delalah tiang muslim tersebut kebawa ke agamanya sang suami. Setelah punya anak dua, sang perempuan itu tiba-tiba niki pisah mboten kalih suami ini. Pisah mboten kalih suami ini. Boten. Mboten. Terus tiba-tiba dia kena hidayah untuk kembali ke Islam lagi. Iya. Oh, nah dia kena hidayah untuk kembali ke Islam. Kemudian ternyata setelah dia masuk Islam, untuk norma-norma keislamannya itu nggak tertampakkan, seperti dia nggak sholat, ngeten. Nah sebagainya. Apa hukumnya? Maka hukumnya ya semacam itu tadi. Maka status dia ini terkena taklif untuk ya keharaman untuk tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena kategori dia itu sebenarnya sudah bukan fi ahdil qarib fi ahdil Islam, bukan. Karena dia sudah pernah melakukan, bahkan nyuwun sewu nggih. Kemurtadan dia ini ketika dia murtad, ya ada beberapa hadis yang mana orang murtad itu ya sebenarnya juga wajib untuk diperangi, dibunuh. Ya, ketika dia masuk Islam lagi, bagaimana status dia? Maka dia bukan kategori orang-orang yang fi qaribin fi ahdil Islam, tapi dia sudah statusnya sebenarnya sudah tahu kalau dulu itu suatu wajib. Ya, tapi adalah dia ini ada kasus semacam itu, ya masuk Kristen, Islam lagi, maka dia tetap harus terkena kewajiban untuk melakukan sholat dan tidak dimakfu untuk ketika dia meninggalkan sholat. Karena orang mu'alaf asli, ya ini kadang masih diberi kelonggaran orang mu'alaf niku. Wes gak sholat saya gak apa-apa, santai wae, Islam itu enak kok. Ya, tapi sambil berjalan dia dikasih pengertian. Sholat itu kayak gini. Nek gak ngelakoni sholat, engkau dadine ngene. Wong sholat itu enak. Enake piye? Enake wong sholat iku iso dadekne ati tenang, bebas dari kemungkaran, bebas dari sumpek. Rata-rata sing wong iku sering melakukan kemungkaran iku wong sing adoh karo Gusti Allah. Nah ini pendekatan untuk orang mu'alaf. Mu'alaf kan maknanya orang yang memang hatinya masih lembut. Bahkan dalam kitab Al-Iqna, ya, mu'alaf itu ada beberapa mu'alaf yang memang di sini wajib untuk diberi zakat, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum, ya. Bahkan mu'alaf itu dalam kitab Al-Iqna dikatakan satu man aslama wa niyatu dhaifah, ya. Orang yang dia baru masuk Islam tapi niatnya itu lemah, alias masih gonjang-ganjing. Enaknya panggah Islam atau baleno Kristen toh. Lah dengan status mu'alaf yang semacam itu, ya orang kita sebagai saudara sesama Islam memberikan kelonggaran, ojo langsung dikai, kudu wajib, nggak bisa, karena artinya masih lemah. Bahkan diberi zakat supaya apa? Zakat itu adalah sebagai bentuk bebungah bagi dia. Oh ternyata Islam itu rahmatan lil alamin, bagus, baik kepada sesama, ya khususnya bagi sesama Islam. Akhirnya apa? Semakin mantap dia untuk masuk kepada agama Islam. Ada lagi yang nomor dua apa? Dia itu sebenarnya sudah masuk Islam. Man aslama wa niyatuhu fil islami qawiyah. Niatnya itu kuat. Dia sudah masuk Islam dan niatnya kuat. Tapi dia itu mempunyai walakin lahu syarafun fi qaumihi. Dia mempunyai kedudukan kemuliaan di kaumnya, di masyarakatnya. Dia jadi tokoh. Dia jadi tokoh di masyarakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya di sini dalam kitab Al-Iqnanya Syekh Adi Suja itu mengatakan dia wajib untuk diberi zakat karena supaya apa? Supaya dia mempunyai pengaruh kepada masyarakat sekitar. Kan dia tokoh. Dia Islamnya kuat, baru masuk Islam dan Islamnya kuat. Dia diberi zakat supaya apa? Supaya dia kelak bisa mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Itu mu'alaf yang kedua. Ada yang lagi mu'alaf orang Islam. Dia berdampingan dengan orang kafir, ya. Dan jika dia diberi zakat, dia mau menjaga keselamatan kaum muslimin dari orang-orang kafir. Selama dia Islam, adalah di sampingnya ada orang kafir. Selama dikai zakat, dia bisa atau mampu untuk menyelamatkan orang muslim yang lain dari serangannya orang kafir. Ini diberi zakat enggak Pak? Diberi zakat karena tujuannya untuk semacam itu, diselamatil muslimin. Yang terakhir, dia orang Islam terus berdampingan dengan orang yang membangkang membayar zakat, diberi zakat supaya agar dia mampu memaksa untuk yang lain bayar zakat. Contoh ya, ada orang Islam,
Nek sandinge nek tanggane kuwi Islam tapi gak gelem bayar zakat. Padahal wonge sugih. Lah orang Islam itu diberi zakat supaya apa? Supaya dia memaksa kepada orang lain, tetangganya untuk supaya mau bayar zakat. Itu sebenarnya mu'alaf semacam itu. Ada beberapa kategori mu'alaf. Ya. Maka untuk kategori taklif yang semacam ini kategori yang pertama. Ya. Dia itu dhaifah, masih dhaifah. Makanya tidak bisa langsung dijudge atau diberi ketentuan-ketentuan hukum Islam yang kamu harus wajib puasa, enggak, jangan semacam itulah. Kalau kamu kuatnya puasa 6 hari ya enggak apa-apa, 6 hari saja cukup. Tapi dalam kategori kasus tadi maka sudah tidak bisa untuk diberikan ma'fu, tidak bisa, tidak yu'fa anhu, tidak. Yu'fa anha ya, karena perempuan gitu.